Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Apriliani, mahasiswi Administrasi Keuangan dan Perbankan Vokasi UI 2018. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil mini riset saya terhadap saham Bank Tabungan Negara, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, serta Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Investasi saham itu sangat penting untuk mempersiapkan diri di masa depan agar mandiri secara finansial. Nah, di investasi saham ini memberikan high risk dan high return, yang artinya memberikan tingkat pengembalian yang tinggi disertai juga dengan tingkat risiko yang tinggi. Nah, dalam menganalisis saham ini saya menggunakan top down analisis yang dimulai dari makroekonomi, analisis makrosektoral serta makro perusahaannya. Nah, di analisis makroekonominya, pertumbuhan ekonomi global kuartal 1 tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tahun 2020 juga hanya mencapai 2,97% yang mengalami penurunan juga akibat adanya pandemi COVID-19, sehingga perusahaan-perusahaan menerapkan kebijakan work from home serta social distancing. Selanjutnya ada analisis sektoral dari sektor keuangan. Kondisi sektor keuangan saat ini pandemi COVID-19 bisa dikatakan cukup kuat, tapi dapat dilihat bahwa di grafik tersebut dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar minus 22,06%. Tapi di saat ini kita saat yang tepat untuk melakukan investasi karena harga-harga saham dapat dikatakan harga tergolong murah atau undervalue. Nah, dalam menganalisis saham kita harus melakukan analisis, yaitu ada dua analisis. Yang pertama itu ada analisis fundamental, yang kedua itu ada analisis teknikal. Analisis fundamental dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaannya. Di situ dapat kita ketahui ada balance sheet dari perusahaan BTN, income statement serta rasionya. Lalu saya sudah melakukan valuasi saham menggunakan metode valuasi dividen discount model, yang artinya adalah model yang biasa digunakan dalam menghitung valuasi saham, yang intinya bahwa perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, dapat dilihat portofolio BBTN tersebut menunjukkan portofolio efisien. Hal ini dikarenakan saham BBTN memberikan tingkat pengembalian secara real atau secara nyatanya lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Dapat dilihat bahwa annual stock return-nya lebih tinggi dibandingkan rate of return-nya. Nah, dapat dilihat pula dari saham BBTN ini menunjukkan undervalue karena saham BBTN ini, harga pasar saham BBTN pada Desember 2019 lebih rendah dibandingkan nilai intrinsiknya. Nah, ini bisa disebut dengan saham BBTN menunjukkan harga yang murah atau undervalue. Nah, selanjutnya saya sudah melakukan perhitungan beta dari saham BBTN menggunakan regression yang dapat ditentukan dari mengolah data dari tingkat pengembalian saham BBTN dengan tingkat IHSG-nya. Harga saham BBTN dapat dilihat bahwa masih berada di bawah IHSG. Nah, saham BBTN memiliki beta sebesar 1,6528. Dari grafik saham tersebut dari 2018 ke 2019 memiliki harga yang cukup stabil. Kenaikan dan penurunan masih cukup signifikan. Harga saham BBTN masih berada di bawah IHSG. Harga saham BBTN ini lebih kecil dari nilai intrinsiknya sehingga dikatakan dengan undervalue. Nah, di sini saya sudah melakukan dari chart Nexus analisa teknikalnya dengan menggunakan 3 indikator. Yang pertama itu ada MACD, Moving Average Divergence,
moving average convergence and divergence, yang artinya indikator ini mendeteksi jumlah titik jenuh beli atau overbought dan titik jenuh jual oversold dengan melihat hubungan antara moving average jangka panjang serta jangka pendeknya. Yang kedua itu ada stochastic, adalah indikator untuk menunjukkan posisi close pada saat ini terhadap posisi close beberapa waktu lalu, serta juga menggunakan indikator volume. Volume ini adalah indikator yang menunjukkan jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu aktivitas perdagangan pada suatu sesi. Nah, dalam rentang waktu Maret hingga Juni 2020, saham BBTN menunjukkan pergerakan saham yang datar atau biasa disebut dengan trend sideways dengan support terdekat di harga Rp793 dan resisten di harga Rp981. Candle terakhir di grafik tersebut menunjukkan sinyal bullish mendekati harga resistance, sehingga dapat menjadi sinyal untuk menjual atau sinyal sell ya, untuk mendapatkan profit di resisten terdekat yaitu 981 dengan presentase keuntungannya itu 1,24%. Selanjutnya ada analisa fundamental saham BJBR atau Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Portofolio Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten menunjukkan portofolio efisien karena dia memberikan tingkat pengembalian secara real atau secara nyatanya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Dapat dilihat bahwa annual stock return-nya lebih tinggi dibandingkan dengan rate of return. Nah, saham BJBR juga menunjukkan harga saham yang murah atau undervalue karena harga pasar saham di tahun 2019, Desember 2019, lebih rendah dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, sehingga saham BJBR dapat dikatakan dengan harga yang murah atau undervalue. Lalu selanjutnya ada dari beta Bank BJBR. Beta Bank BJBR ini diolah dengan menggunakan data historis dari tingkat pengembalian saham BJBR terhadap IHSG selama periode Januari 2015 hingga Desember 2019. Hasil yang didapatkan dari beta dengan mengolah data dari regresi sebesar 2,11413. Dari grafik pergerakan saham BJBR tahun 2018 hingga 2019 memiliki harga yang cukup stabil, kenaikan dan penurunan harga yang tidak begitu signifikan. Nah, selanjutnya ada analisa teknikal dari Bank Jawa Barat dan Banten. Saham BJBR ini saya menggunakan 3 indikator sama seperti dengan saham BBTN, yaitu indikator MACD, stochastic, serta volume. Dari rentang waktu Maret hingga Juni 2020, BJBR menunjukkan pergerakan yang datar atau biasa disebut dengan sideways dengan support terdekat Rp687 dan resisten terdekatnya itu di 828. Candle terakhir dapat dilihat di grafik tersebut menunjukkan sinyal bullish mendekati resisten sehingga menjadi sinyal untuk menjual. Selanjutnya ada analisa fundamental dari saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan kode saham BJTM. Di portofolio BJTM ini juga menunjukkan portofolio efisien. Hal ini dikarenakan saham BJTM memberikan tingkat pengembalian secara real atau secara nyatanya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Dapat dilihat bahwa nol stock return lebih tinggi dibandingkan dengan rate of return. Nah, saham BJTM juga memiliki harga saham yang undervalue. Hal ini dikarenakan harga pasar saham BJTM di Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, sehingga saham BJTM disebut dengan harga yang undervalue. Nah, selanjutnya
ada beta dari BJTM dengan mengolah data historic return BJTM selama dari Januari sampai Desember 2015, dari Januari 2015 hingga Desember 2019, menunjukkan beta saham BJTM sebesar 1,7093 serta pergerakan harga saham BJTM cukup datar, tidak menunjukkan kenaikan dan penurunan yang signifikan. Selanjutnya ada analisa teknikal dari saham BJTM menggunakan 3 indikator yaitu MACD, stokastik, serta volume. Dapat dilihat dari rentang waktu Maret hingga Juni 2020, saham BJTM menunjukkan pergerakan yang datar atau sideways, berada di titik support dengan harga Rp469 serta titik resisten di harga Rp526. Candle terakhir menunjukkan saham BJTM ini menunjukkan sinyal bearish mendekati titik support sehingga dapat menjadi sinyal untuk membeli atau buy ya. Nah, di sini ada security market line berdasarkan data dari saham BBTM, BJBR serta BJTM. Mereka itu saham yang layak untuk diinvestasikan karena memiliki tingkat pengembalian yang secara nyata ini lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Dapat dilihat itu annual stock return-nya yang garis berwarna biru lebih tinggi dibandingkan rate of return yang berwarna orange. Nah, di sini saya sudah melakukan trading di saham BBTN, BJBR, serta BJTM dengan mengalokasikan dana ke saham BBTN sebesar 4%, di saham BJBR sebesar 37%, dan saham BJTN sebesar 59%. Di saham BBTN melakukan pembelian 51 lot harga 51 lot saham BBTN seharga 795 per lembar sahamnya dengan total harga Rp6.222.000. Di saham BJBR melakukan trading pembelian saham sebesar 37% dengan pembelian saham BJBR sebanyak 497 lot dengan total harga Rp41.251.000. Dan di saham BJTM dengan melakukan trading pembelian saham sebesar 59% dengan pembelian saham sebanyak 1.200 lot dengan harga per lembar sahamnya itu Rp492 dengan total harga Rp64.200.000. Sekian presentasi mengenai hasil mini riset yang saya telah lakukan terhadap saham BBTN, BJBR, dan BJTM. Kurang lebihnya apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.